Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM saya 2001028. Di sini saya dari Akademi Farmasi Universitas Bangkalan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengolahan sekian farmasi. Nah, di sini apa sih pengertian pelayanan kefarmasian di apotek? Adalah suatu pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab penuh kepada pasien dengan tujuan meningkat mutu pelayanan dan taraf kesehatan masyarakat. Pelayanan farmasi di apotek memiliki fungsi utama, yaitu hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengolahan persediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memastikan kualitas tempat dan keamanan. Pengelolaan sediaan farmasi itu ada alat kesehatan dan bahan medis habis pakai menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi itu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan pengambilan pencatatan dan pelaporan. Pengolahan sediaan farmasi itu alat kesehatan dan bahan medis habis dipakai harus dilaksanakan secara multidisiplin. Harus tepat penyimpanannya, itu pembuangannya itu harus diproses. Di sini ada perencanaan sediaan farmasi adalah alat kesehatan dan BMHP itu merupakan tahap awal untuk menangkap jenis serta menjumlah sediaan farmasi alat kesehatan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang di sini ada tujuan perencanaan, mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Yang kedua itu meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. Yang C itu menjamin kesediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dan lain sebagainya. Di sini ada proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, yaitu ada persiapan. Beberapa hal perlu diperhatikan sebelum menyusun rencana kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Yang pertama itu ada perlu dipastikan kembali komoditas yang akan disusun perencanaannya. Yang kedua itu perlu disusun daftar spesifik mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang akan direncanakan, ya, termasuk dalam kombinasi antara obat generik dan bermerek. Yang ketiga itu perencanaan perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan, mengoptimasi periode pengadaan, menggestivasi stok, dan menghitungkan lihat tim. Yang B itu pengumpulan data yang dibutuhkan antara lain data yang penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP pasien periode sebelumnya, data konsumsi, sisa stok, dan data morbiditas. Yang C itu penetapan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan. Yang D itu ada evaluasi perencanaan. Dan yang terakhir ada evaluasi perencanaan kebutuhan obat bila perlu. Di sini ada mode morbiditas, yaitu metode memperkirakan keperluan obat sampai dengan obat tertentu berdasarkan dari jumlah kejadian penyakit dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Yang kedua ada faktor yang perlu diperhatikan adalah perkembangan pola penyakit dan lihat tim. Yang kedua ada langkah-langkah dalam metode morbiditas. Yang pertama itu pengumpulan data yang diperlukan. Data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan metode morbiditas. Yang pertama itu data yang perlu dipersiapkan untuk perhitungan metode morbiditas ada perkiraan jumlah populasi, komposisi demografi dari populasi yang akan dilaksanakan berdasarkan jenis kelamin untuk umur antara 0 sampai 4 tahun. Yang kedua itu pola morbiditas jenis penyakit pertahanan untuk seluruh populasi pada kelompok umur yang ada, frekuensi kejadian per tahun untuk keseluruhan populasi pada kelompok umur yang ada. Di sini ada metode proxy consumption, metode perhitungan kebutuhan obat menggunakan data kejadian penyakit,
konsumsi obat, permintaan atau penggunaan dan atau pengeluaran obat dari apotek yang telah memiliki sistem pengelolaan obat, mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkah kebutuhan berdasarkan cakupan polusi atau tingkah layan yang diberikan. Metode proksi konsumsi dapat digunakan untuk perencanaan pengadaan di apotek baru yang tidak memiliki data konsumsi di tahun sebelumnya. Yang kedua itu metode ini juga dapat digunakan di apotek yang sudah berdiri lama apabila ada data metode konsumsi dan atau metode komoditas tidak dapat dipercaya. Sebagai contoh dilakukan ketidaklengkapan pada data konsumsi di antara bulan Januari hingga Desember. Seperti itu contohnya. Metode ini dapat menghasilkan gambaran. Yang terakhir itu metode ini dapat menghasilkan gambaran ketika digunakan pada suatu apotek dengan apotek yang lain. Kemiripan profil masyarakat dan jenis pelayanan. Yang kedua ada analisis perencanaan kebutuhan farmasi. Yang pertama itu analisis ABC. Yang kelompok A adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaan menunjukkan penyerapan dana sekitar 70% dari jumlah dana obat keseluruhan. Yang kedua itu kelompok B adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai perencanaan pengadaannya menunjukkan penyerapan dana sekitar 20%. Yang kelompok C adalah kelompok jenis sediaan farmasi yang jumlah nilai rencana pengadaan menunjukkan penyerapan sekitar 10% dari jumlah data obat keseluruhan. Langkah-langkah menentukan kelompok A dan B itu hitunglah jumlah nilai barang yang dibutuhkan untuk masing-masing sediaan farmasi dengan cara mengalihkan jumlah sediaan farmasi harga sediaan farmasi. Yang kedua itu menentukan peringkat mulai dari yang terbesar dananya sampai yang terkecil. Yang ketiga itu hitung persentase terhadap total dana yang dibutuhkan. Yang keempat, urutkan kembali jenis sediaan farmasi di atas mulai dengan jenis yang memerlukan presentasi biaya terbanyak. Yang kelima itu guna akumulasi kebutuhannya. Yang di sini ada kelas A. Yang kelas A total uangnya itu 70% sampai 80%. Kuantitasnya itu 15% jumlah persediaan. Yang B itu sedang 30%, 15 sampai 25%. Yang C rendah. Kualitasnya itu 50-50%. Yang kedua, analisis rencana kebutuhan farmasi, analisis SPEN. Salah satu perencanaan untuk meningkatkan efisien penggunaan data sediaan farmasi yang terdata dengan mengembangkan sediaan farmasi berdasarkan manfaat tiap jenis sediaan farmasi terhadap kesehatan. Di sini ada pengadaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan farmasi, maka pengadaan sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP harus melalui jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan farmasi alat kesehatan dan BMHP di apotek dilaksanakan dengan pemberian menggabungkan satu metode penting untuk mencapai keseimbangan antara mutu dan harga. Pengadaan harus memperhatikan hal-hal berikut. Sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi, BBF yang memiliki izin. Yang kedua, alat kesehatan dan BHP diperoleh dari penyaluran alat kesehatan PAK yang memiliki izin dan lain sebagainya. Macam-macam syarat resmi. Di sini ada surat obat mengandung prekursor farmasi. Yang kedua ada persatuan narkotika. Di sini ada contoh surat pesanan obat. Nah, pemantauan suatu pesanan bertujuan untuk mempercepat pengiriman hingga efisiensi dapat ditingkatkan. Yang kedua, pemantauan dapat dilakukan berdasarkan kepada sistem PIN. Petugas apotek mampu status pesanan secara berkala. Penentuan evaluasi pesanan harus dilakukan dengan perhatian, yaitu nama obat, satuan kemasan, jumlah obat diadakan, obat yang sudah diterima dan obat yang belum diterima. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.